Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diduga akibat remblong sebuah truk kontainer menabrak pengendara motor dari arah berlawanan di Kabupaten Pasuruan. Akibatnya 3 pengendara motor tewas di tempat dan pengemudi truk kontainer terluka. 3 pengendara motor meregang nyawa di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Para pengendara motor yang melaju dari arah Surabaya itu ditabrak truk kontainer dari arah Malang. Selain mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, pengemudi truk kontainer juga mengalami luka serius. Menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Denny Eko Prasetyo, truk yang melaju dari arah Malang tiba-tiba oleng dan menabrak pengendara motor dari arah Surabaya. Kontainer tersebut awalnya berjalan dari arah Malang mengarah ke arah Surabaya atau Pasuruan. Ya, kemudian ada kendala yang bersangkutan sopir bantingan ke arah jalan yang di berlawanan, ya, mengakibatkan kemudian bertabrakan dengan 2 kendaraan roda 2 yang mengakibatkan 3 meninggal dunia, dan sementara yang untuk korban sudah kita laksanakan evakuasi di rumah sakit, dan untuk supir truk yang mengalami luka berat sudah kita laksanakan evakuasi di Puskesmas Purwodadi. Peristiwa ini mengakibatkan jalur Malang-Surabaya mengalami kemacetan panjang karena polisi harus membagi jalur arah selatan atau arah Malang menjadi 2 lajur. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara, truk kontainer mengalami remblong dan menabrak marka jalan hingga melaju jalur berlawanan. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang pengendara sepeda motor berusia 59 tahun tewas setelah menabrak sepeda motor lain di depannya saat melintas di Jalan Raya Basuki Rahmat, Banyuwangi. Korban dengan luka serius di bagian kepala. Anggota keluarga menangis histeris mengetahui tewasnya korban dalam perjalanan pulang kerja. Petugas ambulan dibantu warga mengevakuasi korban ke RSUD Blambangan usai kecelakaan maut di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kecamatan Kota Banyuwangi. Korban Abdul Rohman, usia 59 tahun, warga Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi ini tewas di lokasi kejadian akibat luka serius di bagian kepala setelah motornya menabrak motor lain di depannya. Adik korban yang tiba di rumah sakit tak kuasa menahan tangis. Keluarga tak menyangka korban tewas akibat kecelakaan dalam perjalanan pulang mencari nafkah sebagai buruh pabrik pengolahan udang di Kecamatan Kalipuro. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor seorang diri melaju dari arah utara ke selatan. Diduga karena kurang konsentrasi, motor korban menabrak motor yang dikendarai Pasutri di depannya. Korban terpental sejauh 10 meter dan tersungkur di aspal hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara Pasutri yang ditabrak hanya luka ringan. Berdasarkan keterangan saksi, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah utara ke selatan. Nah, namun posisi kendaraan sepeda motor Honda Vario ada di belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat. Mungkin diduga karena kurang fokus dari pengendara Vario, akhirnya terjadi tabrak belakang dari kendaraan sepeda motor Honda Beat yang mengakibatkan kedua kendaraan sama-sama terjatuh beserta penumpang dan pengendaranya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah mendapat penanganan medis dan pemeriksaan poli, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, diduga mesum di kamar mandi sebuah masjid sejoli di Ponorogo digerebek warga. Kasus ini kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres setempat. Sejoli berinisial MAJ berusia 25 tahun serta perempuan berinisial ADK usia 24 tahun digerebek warga di kamar mandi Masjid Desa Carat, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Keduanya diduga usai berbuat mesum
Sebab saat digerebek sejoli itu bergegas merapikan celana yang dipakai. Kejadian bermula saat warga melihat dua sejoli masuk toilet masjid. Warga kemudian melaporkan ke perangkat desa dan mendobrak pintu kamar mandi masjid. Pasangan itu membantah berbuat mesum. Perangkat desa dan warga kemudian membawa keduanya ke Polsek Sumoroto. Kedua anak ini kan masuk ke sini, kurang jam 9 kurang lah. Kemudian jam 9:15 saya ditelepon oleh warga lingkungan jamaah sini. Setelah sampai sini, kedua anak yang nyun sewu disangkakan mesum itu sudah duduk di serambi sebelah selatan masjid kan gitu. Jadi memang waktu kita periksa memang arahnya ke situ. Namun demikian kan semua masih diperiksa oleh penyidik Polres gitu. Nanti untuk kejelasannya kita juga menunggu dari hasil pemeriksaan dari penyidik PPA Polres. Pasangan itu akhirnya dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk diperiksa lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita ke informasi ringan saudara, kelompok tani di Trenggalek memanfaatkan limbah sisa pakan yang ada dalam rumen kambing dan sapi Idul Adha menjadi pupuk organik. Isi rumen yang biasanya dibuang kini difermentasi menjadi pupuk organik cair yang ramah lingkungan. Limbah rumen atau kotoran kambing dan sapi dari hewan kurban ini dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan pupuk organik cair, pestisida, nabati, dan pupuk padat nabati. Untuk memproduksi pupuk cair, rumen dari seekor kambing dicampur dengan 1 liter tetes tebu dan 10-20 liter leri atau air cucian beras. Sementara rumen dari seekor sapi dicampur dengan 5 liter tetes tebu dan 20 liter air leri. Selanjutnya campuran ini didiamkan dalam ember tertutup selama 25 hari sebelum siap digunakan. Hasilnya, pupuk organik cair dari limbah rumen dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Untuk 1 hektar tanah diperlukan sekitar 35 liter pupuk dengan 10 kali aplikasi. Nanti bisa diaplikasikan sekitar 25 hari. Manfaatnya untuk manfaat untuk tanaman sebelum tanam, sebelum dibajak itu tanah selesai dibajak, disemprot untuk aplikasi probiotik yang dari rumen ini. Seorang pengusaha sawit asal Kalimantan, Uli Karla, yang belajar ke Gapoktan Sedono Makmur, mengapresiasi inovasi ini. Pupuk organik cair dari rumen sangat membantu bidang pertanian, menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Cara bikinnya sangat mudah, bisa dipahami dan bisa diterapkan di semua kalangan. Saya sebagai rumah tangga bisa, petani bisa, dan saya kira semua bisa menerapkan. Sebelum belajar pernah membuat pupuk POC ini sendiri? Banyak saya buat macam-macam pupuk POC. Yang dari rumen baru saya coba dari ini. Dari rumen ada ilmu baru, saya coba ke sini. Alhamdulillah sangat terinovasi. Proses pembuatan pupuk organik sederhana ini diharapkan bisa diperbanyak agar bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi petani. Dan Usu Kendro melaporkan dari Trenggalek. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mafa Wahid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.